Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala khairi ibadih, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man qama bi'ibadatillahi subhanahu wa ta'ala haqqa ibadatihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim. Para alim ulama, tuan-tuan guru yang kita muliakan, imam masjid kita, pengurus masjid, dan seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini pada kajian ba'dal maghrib di Masjid Ar-Rawdah. Senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa-dosa kita, baik dosa besar maupun dosa kecil, baik yang zahir maupun yang batin, baik yang sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Dan semoga kita semua termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mendapatkan taufik, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Berkata pengarang kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan atas berkat ilmu-ilmu dan rahasia-rahasia beliau, qaddasallahu sirrah, dalam dunia kita dan juga untuk akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatu as-sabi'at was-sab'un, hikmah yang ke-77. Ar-raja'u ma qaranahu 'amalun wa illa fahuwa umniyatun. Harapan itu adalah yang disertai oleh amal. Jika tidak disertai oleh amal, maka harapan itu hanyalah angan-angan. Qala syarihu, berkata pensyarah kitab ini, Syekh Ibn Ubad Ar-Randi, qaddasallahu sirrah, ar-raja'u maqamun syarifun min maqamatil yaqini. Ar-raja, harap atau yakin, adalah satu maqam yang mulia daripada maqam-maqam keyakinan. Maqam ini stasiun rohani atau keadaan rohani seseorang yang menuju Allah Subhanahu wa taala. Maqamun jamaknya maqamat. Wa huwa yab'atsu 'ala al-ijtihadi fil a'mali. Ar-raja, harap ini memotivasi atau membangkitkan seseorang 'ala al-ijtihadi, bersungguh-sungguh, fil a'mali, dalam berbuat amal-amal saleh. Dulu pernah kita sampaikan bahwa kita ini wajib antara dua keadaan, bainal khaufi war raja, antara keadaan takut dan antara keadaan harap atau yakin. Jadi dua timbangan khauf dan raja ini menyertai kita. Ar-raja ini memotivasi kita untuk bersungguh-sungguh dalam beramal. Bahasa lainnya optimis,
Ar-raja ini yakin, ya, berharap, memotivasi dalam melakukan amal-amal saleh. Kama dzakarnahu fil huzni, sebagaimana juga yang pernah kami terangkan, kami sebutkan tentang al-huzn, yaitu duka cita. Dulu Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari sebelumnya menyampaikan duka cita atau kesedihan, al-huznu ala ma fataka, al-huznu ala fuqdani ta'ati ma'adim an-nuhudi ilaiha min alamatil ightirar. Itu kurang lebih pada hikmah yang ke-73 kemarin. Rasa sedih, penyesalan, berduka karena keluputan melakukan ketaatan, menyesal, sedih, tidak berbuat taat, tapi tidak bangkit untuk berbuat taat tersebut, hanya menyesal atau sedih saja, itu tanda tertipu daya. Ini maka ar-raja ini adalah yang memotivasi kita beramal saleh. Berbeda dengan al-huzun. Jadi mestinya al-huzun itu sendiri adalah ar-raja, sedih atau merasa menyesal jika tidak melakukan ketaatan, mestinya mendorong kita untuk selanjutnya beramal. Itulah ar-raja. Lianna man raja syai'an talabahu, karena siapa saja yang sedang mengharapkan sesuatu, maka dia berusaha menuntutnya atau mencarinya. Kita mengharapkan, contohlah seseorang bujangan menginginkan seseorang wanita. Ada yang belum kawin di sini? Banyak nampaknya ya. Menginginkan, harap dia mendapatkannya. Maka kalau dia sudah harap dan menginginkannya, pasti dia berusaha untuk mendapatkannya. Tidak mungkin ingin dewean cuman namanya cinta dewe, tidak dengan orang, tapi tidak ada usaha. Nah, itu sedangkan yang nama mengharap sesuatu mendorong seseorang untuk berupaya mendapatkannya. Wa man khafa min syai'in haraba minhu, siapa yang takut dari sesuatu maka ia lari daripadanya. Takut dengan corona, hati-hati. Takut dengan sesuatu yang kita anggap berbahaya, maka kita berhati-hati dan menjauh. Wa ammar raja'ul kadhibu, sedangkan harap yang dusta, alladhi yaftarru sahibahu 'anil 'amali atau alladhi yuftiru sahibahu 'anil 'amal. Raja yang dusta, harapan yang bohong yang tidak memotivasi seseorang untuk beramal saleh, bahkan sebaliknya membuat seseorang itu malas, bosan, al-futur dari mengerjakan amal soleh tersebut. Uyujarri'uhu 'alal ma'asi, bahkan sebaliknya mendorong seseorang itu berbuat maksiat, wadzunubi, dan dosa. Itu raja yang palsu, harapan yang palsu, yang hanya membuat seseorang menjadi bermalas-malasan, bahkan berani berbuat maksiat dan dosa. Falaysa hadza biraja'in 'indal ulama, ini bukanlah raja menurut para ulama, bukanlah yang dimaksud dengan harap yang dimaksudkan oleh para ulama, para aulia. Walakinnahu umniyatun, tetapi itu hanyalah angan-angan belaka. Dulu pernah kita sampaikan perkataan Buya Hamka, bukan melecehkan orang Melayu, tetapi maksud beliau adalah memotivasi. Cuman ungkapan beliau, orang Belanda mati karena harta, orang Inggris mati karena pangkat,
orang Melayu mati karena angan-angan katanya ya. Maksudnya marilah kita jangan lagi berangan-angan kosong, tetapi wajib diiringi dengan upaya. Umniyah, kalau tidak maka namanya hanya angan-angan. Waqtirarun billahi ta'ala, dan tertipu daya. Tertipu daya atas nama Allah Ta'ala. Banyak. Imam Al-Ghazali pernah mengarang kitab, ada sebuah kitab beliau namanya Asnaful Maghrurin atau Asnaful Mughtarrin, kelompok-kelompok orang yang tertipu daya. Yang jelas-jelas orang-orang tertipu daya dunia misalnya, kelompok yang tertipu daya dunia. Ada juga orang yang tertipu daya dengan amalnya, karena dia beranggap amalnya lah yang menyelamatkannya. Ada juga yang tertipu daya dengan ilmunya menjadi sombong, menjadi ria, ya. Ada juga orang yang tertipu daya dengan kedudukannya. Banyak jenis-jenis tipu daya. Termasuk tipu daya adalah orang yang hanya berangan-angan kosong. Dalam hadis Nabi bersabda, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijak, al-kayyisu man dana nafsahu, yaitu orang yang senantiasa mengintrospeksi dirinya sendiri. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal saleh, mempersiapkan dirinya menghadapi hari setelah kematian. Itu orang yang bijak. Wal ajizu, orang yang lemah, orang yang tertipu, manittaba'a hawahu, yaitu orang yang hanya mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna 'alallahil amani, dan banyak berangan-angan kepada Allah. Angan-angan nak masuk syurga, angan-angan nak jadi wali, angan-angan, tapi usaha tidak ada, amal soleh tidak ada, bangkit tidak ada, bertobat tidak. Itu adalah orang yang al-ajiz, orang yang lemah, yang tertipu daya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menolong kita. Amin ya rabbal alamin. Wa qad dhamma Allahu qauman dhannu mithla hadha. Sungguh Allah mencela satu kaum yang mereka menduga seperti ini. Wa asarru ala hubbid dunya, dan mereka bertetap dalam mencintai dunia. Angan-angan banyak, ya. Nak masuk surga, angan-angannya bagus. Tapi Nabi bilang, Inna jannatallahi ghaliyah. Surga Allah itu mahal harganya. Tak bisa dengan tidur-tidur, dengan bermanas-manasan, dengan hati yang lalai, dengan pikiran yang tidak pernah ingat dengan Allah. Dalam Burdah ada orang yang berangan-angan ingin mimpi Nabi, ingin melihat Nabi. Maka Al-Imam Busiri mengatakan, bagaimana mereka dapat melihat Nabi? Qaumun tasallaw anhu bil hulumi, sedangkan mereka dinina-bobokkan oleh mimpi-mimpi indah mereka. Tidur tahajud tak pernah, tiap malam tidur mulai dari jam 9. Alhamdulillah juga kalau bangunnya waktu subuh, bangunnya jam 7 pagi. Tapi kapan ditanya apa cita-cita, nak nengok Nabi. Jadi kita membusiri, bagaimana mungkin mereka dapat melihat Nabi, sedangkan mereka pada malam hari tak pernah mengingat Nabi. Mereka asyik dengan mimpi-mimpi mereka. Sedangkan ada disebut juga dalam Burdah, dan sekaligus dijadikan amalan termasuk agar dapat melihat Rasulullah SAW adalah orang yang senantiasa terbangun dari tidur malamnya karena mereka merindukan Rasulullah SAW. Jadi termasuk al-huznu ala fuqdani ta'ah, termasuk juga raja yang kadzib,
harapan yang dusta kalau hanya berangan-angan tapi tidak diiringi dengan upaya dan kesungguhan. Di dalam kitab tasawuf sering disebutkan man talabal ula sahiral layali, siapa yang menginginkan ketinggian hendaklah dia bergadang di malam hari, bergadang dengan taubat, bergadang dengan tahajud, bergadang dengan ngaji Al-Quran, bergadang dengan mutalaah ilmu-ilmu agama. Kalau begadang main gapleh lain lagi. Ada orang mau nunggu Lailatul Qadar, duduk di pos main gapleh apa gaplek tidak tahu saya ni. Ditanya ngapo duduk-duduk nih, kami nunggu Lailatul Qadar katanya. Sambil main gapleh jadi maksud begadang di sini adalah begadang dengan taubat, begadang dengan tahajud, begadang dengan salawat, begadang dengan ngaji Quran, begadang dengan zikir. Termasuklah jika merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Itu dalam burdah. Di antara fadilahnya memperbanyakkan membaca bait tersebut jika dibaca di malam hari. Jika dapat tidur lagi mudah-mudahan dapat bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Burdah itu bagus diamalkan Pak ya. Dulu kita adat Jambi ini di seberang, di Tungkal suka baca burdah, apalagi kalau ada musibah-musibah baca burdah. Sekarang barangkali banyak sudah yang anak-anak muda kita tidak tahu kalau disebut burdah. Apa burdah itu? Buka kamus bahasa Arab artinya selimut. Selimut artinya memang selimut artinya, tetapi burdah yang dimaksud adalah selimut Rasulullah SAW yang diberikan kepada yang namanya Ka'ab bin Zuhair dan juga diberikan kepada Al-Imam Al-Busiri. Makanya dia menamakan burdah karena Imam Al-Busiri ini kena stroke, kena sakit lumpuh sebelah. Dia berazam memohon kepada Allah berkat salawat kepada Rasulullah semoga disembuhkan Allah. Lalu dikarangnya lah burdah. Dikarangnya burdah sampai kepada bait wa mablaghul ilmi fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Sebatas yang diketahui oleh orang biasa, Nabi itu hanyalah seorang manusia biasa juga. Tetapi wa annahu khairu khalqillahi kullihim, namun Rasulullah adalah sebaik-baik makhluk Allah. Memang manusia biasa. Innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Bedanya aku mendapatkan wahyu, aku dipilih Allah, aku dikhususkan Allah. Bedanya Nabi bisa sakit, artinya sakit yang sederhana, yang ringan. Ibarat batu, memang sama-sama batu, tapi kita batu koralnya, Nabi batu berliannya. Huwal yaqut baital hajar. Orang ada Nabi itu manusia juga, samalah dengan kita. Seakan-akan Nabi itu biasa. Memang dia manusia biasa, tapi dia istimewa. Kekasih Allah, khairu khalqillahi kullihim, sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi mudah-mudahan kita dijauhkan Allah. Kita ni jujur, saya sendirilah jujur. Masih banyak angan-angan. Berpikir nak dapat apa, misalnya katakanlah tadi ingin syurga, ingin dekat dengan Nabi, di akhirat nak dalam barisan Nabi. Ingin nanti di surga yang paling mantap, tidak mau surga tingkat bawah, ingin surga Firdaus, Firdausil a'la minal jannah. Tetapi malam tidur, bangun malam, hendaklah tahajud. Mohon maaf nih misalnya
terpandang bini tak jadi tahajud. Kalah misalnya. Itu kan kita masih terjebak dengan banyak angan-angan lagi. Tapi mudah-mudahan angan-angan kita diganti Allah benar-benar dengan ar-raja, harapan yang tadi memang membuat kita terdorong untuk ibadah. Kita mohon kepada Allah, kalaulah kita misalnya bangun malam, mudah-mudahan kita ini ibarat orang yang badan kita ringan, terbangun malam, maka kalimat yang keluar dari mulut kita langsung la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar rabbighfirli. Nabi mengatakan siapa yang terbangun di malam hari lalu membaca bacaan tersebut, maka Allah ampunkan dosa-dosanya. Apabila dia berdoa, dikabulkan Allah doanya. Apabila dia salat, diterima Allah salatnya. Disebutkan oleh seorang aulia Allah dan telah kita sampaikan dulu dalam kitab Al-Hikam ini menurut Syekh Ibn Ubad, dan juga diantaranya ulama-ulama yang sufi yang lain menyebutkan, diantaranya boleh kita mengukur tingkat apakah kita ini sudah mulai masuk ke abnaul akhirah atau masih abnaul dunya, orang-orang yang mengutamakan akhirat atau yang mengutamakan dunia. Itu terukur dari tahap yang paling sederhana, diantaranya kalau terbangun. Kalau kita terbangun langsung ingat dengan Allah, ingat dengan akhirat, ingat ingin minta ampun kepada Allah, insya Allah termasuk abnaul akhirah, orang yang mengutamakan akhirat. Tapi kalau mata kita terbangun, yang terbayang, mohon maaf, kalau boleh ngutip bahasa guru kita Pak Lohot, apoloka, itu masuk abnaul dunia. Jika buka mata yang dipikirkan langsung dunia, khawatir masuk kepada orang yang disebut mencintai dunia. Jadi kita upayakanlah kalau terbangun, meskipun masih ada ingat dunia, cepat balikkan ingat Allah. Mudah-mudahan otomatis terbangun langsung la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, langsung otomatis tanpa dipikir lagi. Ibarat orang yang sudah terbiasa zikir, kapan terkejut langsung subhanallah, terkejut astaghfirullah, terkejut la ilaha illallah, terkejut Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini masih banyak yang terkejut bukan zikir yang terkeluar dari mulutnya. Adapun zikir tapi terputus, bahkan mengerikan maknanya. La ilah, tidak ada Tuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Mestinya la ilaha illallah. Bahkan ada juga yang terkejut, kata-kata kotor yang keluar. Sampai ketua, dari muda sampai ketua, akhirnya dia latah. Na'udzubillah, mudah-mudahan Allah jauhkan dari penyakit latah. Kalau latahnya zikir, alhamdulillah, ini latahnya tidak ada bagus. Ketakujut dikit, latahnya lain, ngeri dengarnya. Adalah mati lah kau. Di antaranya ya, na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Makanya ada sebuah ungkapan, mungkin disaripatikan dari hadis Nabi, seseorang nanti kalimat akhirnya adalah kalimat yang paling banyak diucapkannya selama di dunia. Kalau dia ahli zikir, la ilaha illallah, Allah, maka waktu meninggal dunia insya Allah otomatis keluar zikir. Tapi kalau ahli dunia yang disebutnya tidak pernah dia zikir kepada Allah, tidak pernah nyebut Allah dan sebagainya, takutnya kalimat akhirnya itu buruk. Alhamdulillah. Sering saya contohkan bahwa ada orang yang meninggal dunia anggur katanya. Kejadian nyata dulu ya, di tempat saya pernah, sangat masyhur ceritanya. Ada juga yang nak meninggal dunia, ambilkan gitar aku katanya. Termasuk juga ada yang hal yang kita pelajari, kalau orang mau meninggal dunia, talqinkan dengan lemah lembut la ilaha illallah 3 kali. La ilaha illallah.
Istirahat dulu, jangan dipaksa. Ini kadang tidak ngajari orang yang meninggal dunia bukan la ilaha illallah, ngucap tuh apa, tidak ngerti orang yang meninggal dunia itu kalau ngucap. Walaupun maksud kita ngucap itu la ilaha illallah, tapi sebut saja langsung la ilaha illallah. Sebab kalau kita nyebut ngucap, dia nyebut ngucap juga nanti ngucap katanya. Nah, karena kan otak ketika itu tidak berfungsi lagi. Di situ amal soleh yang paling berfungsi, iman dan amal soleh. Nah, makanya kita selalu mohon kepada Allah. Guru kita Syekh Muhammad Bakhit mengikut dari hadis Nabi Muhammad SAW itu menganjurkan banyak-banyak kita berdoa. Di antaranya Allahumma a'inni 'alal maut wa hawwinhu 'alayya, doa dari Nabi. Ya Allah, tolonglah aku menghadapi kematian. Allahumma a'inni 'alal maut wa hawwinhu 'alayya, dan mudahkan kematian itu untukku. Itu doa yang sering kita baca. Allahumma a'inna fi sakaratil maut. Jadi tolong aku dalam menghadapi sakaratul maut. Sebab kalau kematian itu kita sudah selamat, aman, selanjutnya aman. Itu stasiun pertama. Kalau stasiun situ kita sudah aman, masuk kubur, ya, malaikat mungkar nangkir pun tidak nanyo kita. Andai pun nanyo, kita jawabnya dengan mantap, seperti yang dalam talqin itu. Idza ja'akal malakanil muwakkalani bika, apabila datang dua orang malaikat yang diwakilkan kepadamu, fala takhaf wala tafza', jangan takut, jangan gentar. Innahu khalqun mislaka, dia adalah hamba Allah sepertimu juga. Wa idza qala man rabbuka faqul bilisanin fasihin, kalau dia mengatakan siapakah Tuhanmu, maka jawab dengan lancar, Allahu Rabbi, Allah lah Tuhanku. Aman, dapat jawab. Ada pula psikolog ni, kalau gitu tak payahlah aku ngaji-ngaji amal-amal soleh, aku ngapal talqin lah katanya. Itu tak ada betul ya. Perkataan itu adalah dari amal iman kita. Akan ditanya siapakah Tuhan kita, apa agama kita. Kenalkah engkau dengan seseorang yang bernama Muhammad? Belum tentu di dalam kubur semua orang dapat jawab. Walaupun umat Nabi Muhammad, pas ditanya malaikat, kenal dengan siapa yang nama Muhammad. Waktu dunia dia bukan mencintai Nabi Muhammad, bukan ingin mengikuti sunnah Nabi Muhammad, tak pernah memuliakan Nabi Muhammad, tak pernah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Walaupun sebenarnya dia umat Nabi Muhammad, pas ditanya dalam kubur tak tahu. Madarait, tak tahu siapa Muhammad tu. Karena benamkan malaikat 7 lapis bumi, 7 lapis langit, 7 lapis bumi itu ya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Atau persiapkan, itulah orang yang bijak kata Nabi. Itulah raja yang menjadi motivasi kita. Raja ini bagus. Di antara raja nak menjadi orang yang dekat dengan Allah, nak menjadi ahli syurga, termasuk nak menjadi orang alim, nak menjadi aulia. Ini orang alim bagusnya, aku ndak macam dia tu. Bagus. Kita tiru. Nirunya adalah bersungguh-sungguh dalam amal soleh, belajar amal soleh. Nengok wali, oi wali, bersungguh-sungguh kita amal solehnya. Ini karena nengok wali, dengar cerita wali Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya. Ada informasi seorang rahib waktu itu menunjukkan kesaktiannya dengan terbang di udara. Tapi apa yang terjadi dalam riwayat tersebut menentang Syekh Abdul Qadir Jailani untuk bisa terbang seperti dia. Kata Syekh Abdul Qadirnya, aku tak perlu terbang, cukup sandalku yang terbang. Nah, terbang sandalnya, ketuk-ketuknya kepala rahib tu di atas, jatuh ke bawah. Aku nak macam gitu. Bukan itu yang dicontoh, tapi amal solehnya, tahajudnya, ilmunya, kesungguhannya, cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasulullah, mujahadahnya, itunya yang dicontoh. Ini kadang kita salah persepsi. Film wali-wali semua yang ditengok sakti-saktinya semua, terbang, bersilat.
Akhirnya yang dipahami sakti itu, wali itu, padahal wali itu adalah orang yang betul-betul menegakkan penghambaan dirinya kepada Allah. Betul-betul dia ya, sungguh-sungguh ikhlas, khusyuk dalam taat dan takwanya, dan selalu mengutamakan Allah, merindui Allah, mengutamakan Rasulullah, merindukan Rasulullah, beramal soleh, mendoakan orang ramai, hatinya bersih, hatinya baik. Nah, itu yang dicontoh. Summa qala, kemudian berkata Syekh Ibn Ubad An-Nafari qaddasallahu sirrah. Jadi Allah telah mencela, wa qaddamallahu qauman nadnu mithla hadha wa asaru ala hubbid dunya wa ridha biha wa tamannaw al-maghfirah ala dhalik. Allah mencela satu kaum yang melakukan seperti hal tersebut, berangan-angan kosong, namun mereka tetap dalam cinta dunia dan maksiat mereka, dan ridha dengan cinta dunia, namun mereka mengharapkan ampunan Allah, padahal tidak bertobat dan tidak merubah sikapnya, tak merubah menjadi baik. Itu ya. Fasammahum khalafan wal khalafur radi'u minan nas. Faqala azza min qail fakhalafa min ba'dihim khalfun warathul kitaba ya'khuduna 'arada hadzal adna wa yaquluna sayaghfir lana. Ini tanda orang-orang yang tertipu itu Allah cela. Mereka berangan-angan kosong, berangan-angan diampunkan Allah, disebut dengan khalaf, penerus, namun penerus yang jelek. Firman Allah, maka setelah mereka itu datang satu golongan orang, padahal mereka mewarisi Alkitab, namun ya'khuduna 'arada hadzal adna, mendahulukan cinta dunia mereka, wa yaqulun sayaghfir lana, sambil mengatakan Allah pasti mengampunkan kami. Tetaplah buat maksiat, tetaplah menghina ulama misalnya, tetaplah berbuat suka mencaci maki atau mengatai keburukan orang, tapi pas dia tanya, oh Allah maha baik, Allah maha kasih sayang, Allah maha pengampun, kamu ngapain ngurusin urusan gua katanya, lu gua Allah sayang kok sama gua katanya, misalnya seperti itu. Yakin mereka Allah pasti mengampunkan mereka, sementara perbuatan mereka jelas-jelas dipenuhi dengan maksiat dan cinta dunia dan angan-angan kosong. Samalah dengan orang Yahudi yang merasa aman karena mereka merasa diri mereka adalah keturunan anak-anak Tuhan, children of God. Oh, kami ini keturunan anak Tuhan. Nabi Uzair anak Tuhan, kami ini keturunan Yahudi, anak-anak Tuhan. Aman, pasti kami nanti diampunkan Tuhan kami, pasti kami masuk syurga kalau walaupun kami berbuat maksiat di dunia ini. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Itulah orang-orang yang mabuk dengan angan-angan. Beda ar-raja dengan tamanni, itu beda. Kita wajib yakin Allah maha kasih sayang, wajib harap Allah mengampunkan kita, Allah mengabulkan segala doa-doa kita. Namun diiringi dengan khauf, takut. Allah maha kasih sayang, Allah maha pengampun, tapi Allah syadidul iqab, siksanya sangat pedih. Takut kita. Jadi berimbang antara raja dan khauf, antara takut dan yakin atau harap, itu wajib berimbang. Qala Ma'ruf Al-Karhi radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Syekh Ma'ruf Al-Karhi, seorang aulia Allah, semoga Allah meridainya, talabul jannati bila amal, nak syurga tapi tak mau beramal, zambun minaz dzunub, adalah satu dosa daripada dosa-dosa. Syurga ndak, beramal dan ndak, ikut Nabi dan ndak, ajakan ulama tak didengarkannya. Wartija'u syafa'ah bila sabab, mengharapkan syafaat tapi tanpa sebab, nau'un minal ghurur, salah satu macam dari ketertipu-dayaan. Wartija'u rahmatin man la yuta' jahlun wa hamkun, mengharapkan rahmat tetapi tak mau berbuat taat adalah kejahilan dan kebodohan. Mengharap cuman
tapi tidak ada upaya, tidak ada amal. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan mengampuni dosa kita dan memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita termasuk hamba-hamba yang diridhoinya. Bi hurmatil habib bi sirri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطب بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطب بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطب بنا والمسلمين ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. Ya Allah, dengan tatapan kasih sayang-Mu ya Allah, tataplah kami, tatapan yang menyembuhkan segala derita dan sakit kami. Ala ya Allah binazrah min al-'ainir rahimah tudawi kulla ma bi min amradin saqimah. Ala ya Allah binazrah min al-'ainir rahimah tudawi kulla ma bi min amradin saqimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا كثيرا طيبا مباركا في على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على من أكملت خلقه وأتممت خلقه وأجملت صورته وأحسنت تأديبه واتخذته حبيبا وأرسلته رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وخطايانا كلها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم احفظنا من كل سوء فالله خير حافظا وأرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.